Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat ketaatan hingga kita bisa hadir di sini di dalam salat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian majelis ilmu yang mana kita bertepatan masuk di dalam bulannya Sya'ban. Sya'ban kata Nabi, syahri adalah bulanku. Jadi nanti setelah Sya'ban ini ada namanya nisfu Sya'ban. Setelah berapa hari lagi kita akan lalui di malam nisfu Sya'ban itu. Di dalam kitab Faidul Matara kata Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mengatakan malam yang paling afdal setelah malam Lailatul Qadar adalah malam nisfu Sya'ban. Jadi malam Sya'ban kita dipinta untuk memperbanyak doa dan ibadah. Karena di situ irfaul amal, diangkatnya amalia. Jadi amalia ini ada yang diangkat per minggu, ada yang diangkat per bulan, ada diangkat per tahun. Di situ amal kita diangkat selama satu tahun. Jadi kita dipinta untuk banyak berdoa dan baca Yasin 3 kali di sela-selakan doa minta panjang umur berkah, dijauhi panjang umur, mintanya juga dalam ketaatan. Kemudian bukan panjang umur tapi dalam ketaatan. Kemudian minta sama Allah rezeki yang barokah, jauh dari bala dan meninggalkan dalam keadaan husnul khatimah. Jadi jangan lupa berdoa nanti di malam nisfu Sya'ban. Setelah malam nisfu Sya'ban ada namanya syahrul Ramadan. Ini adalah syahrul syarif, salah satu bulan yang paling mulia, bulan yang paling afdal dari selama setahun, 12 bulan, itu adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah syahrul amal, yang mana bulan itu kita dipinta memperbanyak amal, dan setiap amaliyah yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan. Yang sunnah menjadi wajib, yang wajib dilipat gandakan lagi, tidak terhitung. Di rugi. Nah, salah satunya untuk memasuki bulan Ramadan itu ada yang diwajibkan, salah satunya puasa di bulan Ramadan. Kemudian setelah Ramadan di situ kita disuruh menunaikan zakat. Sebagaimana Nabi katakan, syahrul Ramadan mu'allakun. Bulan Ramadan itu artinya amalan kita bulan Ramadan itu mu'allak, tergantung minas sama wal ardi, di antara langit dan bumi, la yarfa, tidak akan terangkat ilallah, kepada Allah, illa bi zakatil fitri, sampai dia menunaikan zakat. Tapi zakat ini bagi yang mampu, kalau yang tidak mampu maka dia tidak wajib. Bahkan dalam fikih, kalau orang itu tidak punya harta, atau dia punya untuk makannya sehari semalam di malam Idul Fitri, hari itu dan malamnya cuman pas-pasan untuk diri dan keluarga, tidak wajib zakat. Bahkan dia menjadi mustahik, orang yang berhak menerima zakat, bukan menjadi muzakki. Nah, kemudian tidak wajib juga dia dalam fikih menjual barang-barangnya, handphone, kebutuhan, tidak wajib, tidak wajib menjual, apalagi sampai ngutang. Ini keliruan kadang ya, tobat zakat ngutang, tidak wajib, bahkan dia menjadi mustahik. Berarti Islam itu penjaminan wajib utang, enggak zakat, tidak, kan bagi yang mampu. Nah, kategori zakat ini ada beberapa. Pertama, sebagaimana Allah katakan, innamal sadaqatu, sesungguhnya zakat itu ditasyarukan pertama adalah fuqara. Fuqara ini adalah masakin, orang yang di atas orang miskin, namanya fakir. Fakir ini definisinya kita secara global kalau kita jabarkan itu panjang, sampai poinnya nanti kita baru masuk di tentang yang membatalkan puasa dan rukun-rukun puasa. Kalau fakir, dia tidak punya pekerjaan,
penghasilan tidak ada, namanya fakir. Atau dia punya pekerjaan, gajinya 1 juta, pengeluarannya 1.800.000, 1.900.000 atau 2 juta, termasuk fakir. Kalau miskin, gajinya tadi fakir tadi gajinya 1 juta, cuman pengeluaran dia tiap bulan dia nombok terus, yang dibutuhkannya 1.800.000, jadi tiap bulan dia nombok terus, gajinya kurang. Nah, kurangnya kurang banyak, tapi ini dengan kebutuhan standar kehidupan hari-hari, bukan untuk bergaya. Maka ini termasuk kategori orang yang fakir. Kalau miskin itu gajinya kita gambarkan 1 juta, pengeluarannya setiap bulan 1,2, 1,3. Nah, nombok tiap bulan, maka dikategorikan miskin. Miskin. Setiap bulan nombok terus, gajinya cuman misalnya 2 juta. Setiap bulan nombok 323 gaji. 300 setiap bulan pengeluaran yang dikeluarkan itu kurang terus. Nombok 300 berarti miskin. Jadi lebih di bawah si fakir. Dalam pembagian pun juga si fakir dilebihkan. Misalnya yang si fakir tadi 10 kilo, berarti miskin di bawahnya 5 kilo. Nah, kemudian